Baiklah teman-teman, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu saya bilang bahwa para penduduk asli sebaiknya mulai membentuk grup WhatsApp dan mulai saling berkomunikasi. Mulailah membentuk komunitas kecil karena situasi di jalanan semakin tidak terkendali. Jelas, saya tidak mengatakan bahwa kalian harus main hakim sendiri. Tapi ketika 10, 15, atau 20 tetangga sekitar saling berkomunikasi, itu sudah cukup baik. Kita memang butuh itu. Kita butuh anggota komunitas kita saling berbicara karena orang-orang yang berkeliaran di jalanan Eropa tinggal di hotel. Mereka saling mengenal. Mereka keluar bersama-sama dalam kelompok. Jadi saya hanya melemparkan ide itu. Tapi sepertinya ada orang lain yang mendengarkan. Lihatlah ini. Video ini baru saja berasal dari Britania Raya. Ketiganya adalah Muslim. Yang kecil dengan kompleks Napoleon itu sepertinya pemimpinnya. Dia yang berbicara. Dengarkan baik-baik. Kami telah membentuk Manchester Community Watch. Kami dengan lebih dari 130 anggota terverifikasi. 130 anggota terverifikasi, semuanya Muslim seperti dia. Ini adalah kelompok ronda Muslim. Tapi kami tidak akan berhenti sampai di situ. Saya saat ini sedang dalam proses mendapatkan lisensi SIA saya karena kami sedang membentuk perusahaan keamanan untuk memastikan semua orang di komunitas kami tetap aman. Saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Region Security Force karena telah datang jauh-jauh dari Blackburn untuk menunjukkan solidaritas. Bersama-sama, kita akan membawa perubahan. Dari Black Band, orang-orang ini datang dari Black Band. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di Black Band pada tahun 2024. Saya yakin kalian semua sudah melihat video ini. Itulah yang mereka maksud dengan keamanan. Itulah yang mereka maksud dengan Manchester Watch. Saya tidak perlu memberitahumu ini, tapi kamu lihat apa yang sedang terjadi? Milisi-milisi swasta mulai terbentuk dengan kedok perusahaan keamanan. Mereka akan memiliki akses ke senjata, senjata api, dan infrastruktur dasar keamanan. Pada dasarnya ini adalah sebuah aparatus. Mereka membentuk sebuah struktur keamanan yang sangat terorganisasi di jalan-jalan Inggris. Semua itu atas nama, hey, kita butuh perlindungan dari supremasi sayap kanan ekstrim. Saya tidak perlu mengatakan ini, tapi jika ini dibiarkan, dalam setahun Anda akan melihat sekitar selusin perusahaan atau firma keamanan seperti ini dengan 150 atau 200 petugas yang menguasai jalanan. Bahkan polisi pun akan takut untuk menindak mereka karena mereka akan memiliki senjata. Mereka akan memiliki pasokan dana tak terbatas dari negara-negara seperti Qatar. Kami sudah memperingatkan Anda tentang penyebaran ideologi Islam radikal. Sampai titik ini semuanya berjalan damai. Semuanya hanya propaganda. Semuanya hanya konferensi dan retorika kekerasan secara diam-diam. Semuanya seperti itu sampai sekarang. Ini adalah langkah logis berikutnya. Mereka telah memobilisasi dan menggalang para pemuda Muslim. Mereka telah melakukannya dengan sukses. Ada satu generasi penuh pemuda Muslim yang marah, lahir dan dibesarkan di Inggris. Anda memiliki populasi Muslim yang sangat teradikalisasi dan mereka juga telah mendatangkan pria usia tempur yang sudah kami peringatkan kepada Anda. Dan sekarang, akibatnya, Anda memiliki lebih banyak pria Muslim usia tempur daripada jumlah militer Inggris yang aktif. Jika perusahaan keamanan ini diizinkan untuk dibentuk, sebenarnya kita tamat. Sekarang semuanya masuk akal. Ini memang selalu langkah logis berikutnya. Tidak ada yang memprediksi ini, tapi memang masuk akal ya. 150, 200, 300 orang dengan kedok perusahaan keamanan yang akan berpatroli di jalanan, melecehkan, mengintimidasi, memprovokasi siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman, mereka akan memukuli atau bahkan lebih buruk lagi. Dan saya bilang, polisi pun akan terlalu takut untuk menindak mereka. Ya, kita tidak mau terlihat rasis. Polisi saja sudah takut pada mereka, padahal mereka belum terlalu terorganisir saat mereka hanya bertindak seperti gerombolan. Ingat 2 saudara Muslim itu yang memukuli petugas polisi Manchester lalu mereka ditangkap? Tepat setelah mereka ditangkap, mereka langsung dibebaskan karena hal ini. Lihat saja. Jangan dulu menghancurkan semua omong kosong ini. Itu tidak masalah. Tapi besok gue kasih tahu kalian, kalau kita belum dapat keadilan, bajingan-bajingan ini bakal kena batunya. Yang mereka maksud dengan keadilan adalah, kalau lu nggak bebaskan 2 bersaudara itu, lu bakal kena batunya. Dan tebak apa?
Dalam beberapa jam, mereka dibebaskan tanpa dikenakan tuduhan apapun. Dan kejadian ini terjadi 2 tahun lalu. Salah satu dari mereka sebenarnya sudah dinyatakan bersalah dan sampai sekarang hukuman resminya belum diumumkan. Beginilah betapa takutnya sistem peradilan Inggris terhadap orang-orang ini. Dan sekarang bayangkan betapa takutnya mereka terhadap perusahaan-perusahaan keamanan ini yang hanya berisi pria muslim bersenjata. Bahkan jika mereka tidak diizinkan membawa senjata, tetap saja sebuah organisasi dengan 200 pria yang berada pada usia tempur yang berpatroli di jalanan. Jadi saya benar-benar harus menegaskan, ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, sungguh Inggris, maka kalian harus memanggil Paman Sam untuk datang menyelamatkan dan membebaskan kalian dari cengkraman orang-orang ini. Izinkan saya memberitahu sedikit tentang apa yang akan terjadi jika ini dibiarkan. Tampaknya umat Muslim mencuba memaksakan keyakinan dan kebiasaan mereka kepada masyarakat setempat, padahal kita punya kebiasaan sendiri. Bagaimana anda menanggapi cuitan-cuitan tersebut? Saya tidak percaya Muslim Inggris mencoba memaksakan apapun. Menurut saya, itu cukup tidak masuk akal. Whitechapel di London. Timur, sebuah kelompok main hakim sendiri, garis keras, mencoba memaksakan hukum syariah kepada anggota masyarakat yang tidak curiga. Kawasan Muslim. Alkohol tapi ini kawasan Muslim. Bukan hanya peminum yang menjadi sasaran. Ya, kamu gay, bro. Pergi dari sini, bro. Jangan muncul di depan muka gue. Dan perempuan yang memakai rok di atas lutut juga mengalami pelecehan. Ini yang akan terjadi kalau perusahaan keamanan ini diberi izin usaha keamanan. Satu-satunya perbedaan adalah mereka akan lebih agresif. Mereka akan menegakkannya dengan lebih ketat dan mereka akan membawa senjata. Bukan hanya di daerah Muslim saja, daerah-daerah Muslim ini akan meluas. Ini terjadi di Whitechapel. Saya tidak akan menyarankan musuh terburuk saya untuk pergi ke sana, bahkan untuk bercanda sekalipun. Tempat itu benar-benar lubang neraka. Tapi jika perusahaan keamanan ini diizinkan untuk dibentuk, hal itu akan terjadi di mana-mana. Dan kekerasan seksual akan meningkat drastis. Bayangkan para pelaku pelecehan seksual yang akan muncul dari kelompok berisi 200-300 pria yang sudah menganggap non-muslim sebagai makhluk terburuk. Kita sudah melihat apa yang bisa mereka lakukan. Bayangkan itu. Teman-teman, ini sudah di luar kendali. Orang Inggris asli harus segera sadar. Mulailah membuat grup WhatsApp, mulailah saling menghubungi, buat saja ronda lingkungan sendiri.